Shalom Bapak Ibu dan Saudara anggota PADL yang Tuhan Yesus kasihi. Bagaimana kabarnya? Berharap semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita. Kita bisa bertemu lagi dalam PA kita pada kesempatan ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan belajar bersama firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang lagi ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur bahwa kami dapat bertemu lagi dalam PA Del pada kesempatan ini. Kami mohon supaya hikmat dan Roh Kudus memenuhi kami semua, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti, dapat kami ingat, dan kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Bersabdalah, karena kami telah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita membuka dan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai ayat yang ke-49. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah tema tugas yang masih tersisa. Bapak Ibu, dalam kalender gereja, kita sementara berada dalam masa transisi antara kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan atau turunnya Roh Kudus. Berkenaan dengan rencana keselamatan, Bapak Ibu, ada dua hal yang harus dikerjakan. Tidak hanya dikerjakan, tapi harus diselesaikan. Yaitu yang pertama, kita bisa menyebutnya dengan karya keselamatan. Dan yang kedua, kita menyebutnya dengan kabar keselamatan. Karya keselamatan dan kabar keselamatan. Biasanya kita banyak orang Kristen yang hanya taunya sampai kepada karya keselamatan, tapi mengabaikan apa yang disebut dengan kabar keselamatan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kita peringati pada hari Kamis yang lalu itu berhubungan erat dengan karya keselamatan yang sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tinggalkan surga, menjadi manusia. Tujuan tertingginya adalah mati di salib. Dan ketika disalib, Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Karena sudah selesai, maka tidak harus lagi terus berada di bumi ini dalam pengertian dalam keadaan inkarnasi atau dalam keadaan manusia. Maka dia harus naik ke surga. Akan tetapi Bapak Ibu dan Saudara, nanti pada hari Minggu ini kita akan memperingati hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Hari turunnya Roh Kudus itu berkenaan dengan kabar keselamatan yang harus disampaikan ke seluruh dunia kepada segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat 44 Tuhan Yesus sudah menekankan di sana bahwa harus digenapi
Karena terhadap dua hal ini, yaitu karya keselamatan dan kabar keselamatan, itu sebenarnya sudah ditulis dalam kitab Taurat, dalam juga kitab nabi-nabi, dalam kitab Mazmur. Untuk orang Yahudi, mereka sering menyingkatnya menjadi Tanak. Sudah tertulis dalam Tanak. Tanak itu maksudnya ta itu Taurat, na itu Nevi'im itu nabi-nabi, dan dalam kitab-kitab puisi seperti Mazmur itu disebut dengan Ketuvim. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, tapi ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-murid pun, dia sudah menekankan tentang dua aspek ini, yaitu tentang karya keselamatan dan kabar keselamatan. Rupanya kenapa Tuhan Yesus menekankan ini lagi? Ini adalah saat-saat terakhir sebelum dia naik ke surga. Dia harus menekankan ini lagi. Kenapa? Karena terhadap dua hal yang penting ini yang harus terjadi, ternyata murid-murid tidak memahami. Mereka tidak bisa memahami tentang karya keselamatan dengan baik. Mereka juga tidak memahami tentang kabar keselamatan dengan baik. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-45, itu disebutkan bahwa supaya murid-murid mengerti, Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Maksudnya mengerti Tanakh, Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab-kitab puisi. Bapak Ibu, di ayat yang ke-45 ini kita bisa belajar sesuatu yang menarik. Bahwa walaupun kita punya Alkitab di rumah masing-masing, tapi bahwa untuk mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan, mengerti apa yang tertulis, itu kita tidak bisa mengertinya dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita butuh pertolongan Tuhan. Untuk apa? Untuk membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Beberapa orang di antara kita mungkin berkata, kok setiap kali saya membaca firman Tuhan saya tidak mengerti. Malah kadang-kadang sudah dikhotbahkan, sudah diuraikan pun saya tidak mengerti. Terhadap keadaan seperti ini, jangan berkecil hati. Ada Tuhan, ada Roh Kudus. Roh yang sudah mewahyukan firman, menginspirasikan firman yang tertulis, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, bahkan dalam bahasa-bahasa suku. Roh Kudus itu bisa membuka pikiran kita sehingga setiap kali kita baca Alkitab kita bisa mengerti. Hal yang sama juga disampaikan oleh Paulus dalam surat kirimannya kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus 1 ayat 17. Kalau kita memperhatikan Efesus 1 ayat yang ke-15 disebutkan bahwa aku bersyukur karena imanmu, karena kasihmu. Berarti mereka sudah percaya. Kasih itu bisa disebutkan dengan nama lain, mereka sudah melayani. Terhadap situasi seperti itu, Paulus berkata di dalam ayat yang ke-16, aku mengucap syukur. Bagian A-nya. Tapi bagian B-nya dikatakan, aku berdoa. Ini doa permohonan. Apa isi doanya? Ayat 17. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, mungkin sudah kita Kristen, bahkan mungkin seperti murid-murid sudah terlibat juga dalam pelayanan. Tapi belum mengenal, memahami Yesus itu dengan benar. Maka kita bisa berdoa, Tuhan buka pikiranku. Supaya apa? Supaya aku mengerti firman. Bapak Ibu, apa yang harusnya mereka mengerti? Yang harusnya mereka mengerti adalah pertama tentang karya keselamatan. Ternyata walaupun karya keselamatan ini sudah selesai,
Tapi mereka sendiri masih berada dalam keadaan yang belum mengerti. Apa inti dari karya keselamatan itu? Ayat 46. Ayat 46 Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid seperti ini. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus menggunakan kata harus di situ. Ayat ini berkenaan dengan karya keselamatan. Inti dari karya keselamatan itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Tentu dimulai dari kelahiran, dimulai dari semua pekerjaan penebusan, dimulai dari penderitaan. Tapi puncak dari karya keselamatan itu adalah bahwa Yesus mati dan Yesus bangkit. Dan inilah aspek yang penting. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mencermati bahwa kenapa ini Yesus harus menderita, mati dan bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara, karya keselamatan ini sangat berhubungan dengan 3 hal penting yang mengikat kita. Sangat berhubungan dengan 3 hal penting yang membelenggu kita. Sangat berhubungan dengan 3 hal penting yang kalau Tuhan Yesus tidak melakukannya, kita tidak bisa bebas. 3 hal penting itu adalah bahwa tanpa Yesus mati di salib, kita terus terikat oleh pengaruh kekuatan kuasa gelap. Syukurlah bahwa Yesus mati di salib, dan yang terjadi adalah bahwa iblis, kepala ular, diremukkan, dan kita bisa menang terhadap kuasa gelap. Syukurlah bahwa Yesus mati di kayu salib, dan dosa yang mengikat membelenggu kita bisa dibebaskan. Kita bisa dibebaskan dari sana. Syukurlah bahwa Yesus bangkit, dan dengan kebangkitannya maut dikalahkan. Sehingga yang terjadi adalah kita tidak harus takut lagi terhadap maut. Maut sudah dikalahkan. Neraka sudah tidak lagi menjadi bagian kita. Hidup yang kekal pasti menjadi bagian kita yang percaya karena Yesus bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terhadap karya keselamatan yang sudah diselesaikan, itu Tuhan Yesus melakukannya tanpa andil kita. Kita tidak punya andil di salib. Itulah anugerah, ketersediaan keselamatan untuk kita secara cuma-cuma. Puji Tuhan. Tapi apakah dengan begitu Bapak Ibu, bahwa kemudian kita cukup hanya tahu saja bahwa Yesus mati bangkit untuk kita, dan kita tidak melakukan sesuatu? Ternyata tidak. Bapak Ibu, kita perlu punya respon. Apa respon kita? Respon kita adalah ayat yang beberapa kali menjadi penekanan dalam PA kita. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa respon kita? Pertama, kita percaya. Percaya dalam namanya. Percaya kepada Yesus. Apanya yang kita percaya dari Yesus? Kita percaya bahwa Dia Tuhan. Kita percaya bahwa Dia juru selamat satu-satunya. Dia memberi nyawanya ganti nyawa kita. Tapi tidak hanya percaya. Alkitab berkata, kita menerimanya. Kita mengundang Dia datang dalam hidup kita, dalam hati kita, sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini, dalam hidup ini, tidak semua harus dipastikan. Tetapi sesuatu yang harus pasti sebagai orang Kristen adalah pastikan bahwa memang kita tidak hanya menjadi orang Kristen. Pastikanlah bahwa kita adalah orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus itu Tuhan. Bahwa Yesus itu mati ganti kita. Dia juru selamat satu-satu. Dan bahwa pernah dalam hidup kita, entahkah di gereja, entahkah di rumah,
di tempat pekerjaan, atau di satu tempat, kita memang berdoa sungguh-sungguh, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Kalau begitu, Alkitab berkata kita diberi kuasa. Dan mungkin kita bertanya begini, apa pentingnya kuasa itu untuk saya? Oh saudara, kuasa itu penting. Kenapa? Karena dengan kuasa itu kita bisa menang. Kita bisa menang terhadap iblis, dosa, dan maut. Kenapa banyak orang Kristen yang masih takut terhadap setan? Karena dia tidak punya kuasa. Kenapa dia tidak punya kuasa? Karena dia belum sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus dalam hati. Kenapa ada orang Kristen yang belum menang terhadap dosa? Karena dia tidak punya kuasa. Kenapa dia tidak punya kuasa? Karena Yesus Kristus belum sungguh-sungguh ada dalam hidupnya. Mengapa seorang Kristen masih hidup dalam ketakutan? Kalau aku mati, aku akan kemana? Karena apa? Karena dia belum memiliki kuasa. Kenapa dia belum memiliki kuasa? Karena Yesus Kristus belum ada dalam hati. Tapi kalau dia sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka dia punya kuasa. Dia tidak harus takut terhadap maut. Malah dia bisa berkata seperti Paulus, "Hai maut, di manakah kuasamu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Sengat maut telah dipatahkan. Oleh apa? Oleh kuasa kebangkitan Kristus. Puji Tuhan. Inilah yang kita sebut dengan karya keselamatan yang sudah selesai. Dan yang kita responi dengan percaya dan menerima dia dalam hidup ini. Akan tetapi Bapak Ibu, bagi kita semua yang sudah mengalami karya keselamatan dalam hidup kita, kita memiliki tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Tanggung jawab kita adalah memberitakan kabar keselamatan. Ingat, karya keselamatan memang sudah selesai. Tapi kabar keselamatan dimulai pada hari Pentakosta dan terus berlanjut. Apa kabar keselamatan itu? Mari kita lihat ayat 47. Di ayat 47 firman Tuhan berkata begini. Dan dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Wow, ini tanggung jawab kita. Ini tugas kita. Memberitakan kabar keselamatan itu. Ini bukan hanya tugas murid-murid pada waktu itu. Inilah tugas kita semua. Kita harus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Kita harus sampaikan kepada dunia ini bahwa ada satu pribadi yang mengasihi mereka. Sedemikian yang mengasihi mereka sampai yang memberi nyawanya ganti mereka. Dia mati ganti mereka. Tapi bukan hanya mati bagi mereka, dia juga bangkit bagi mereka. Dan ketika mereka mendengar tentang berita ini, maka mereka bisa bertobat. Bertobat itu bisa diterjemahkan dengan berbalik. Berbalik dari cara hidup yang tadinya menyembah berhala misalnya. Bertobat artinya berbalik dan menyembah Yesus. Bertobat itu artinya sesuatu yang berubah. Cara berpikirnya berubah. Hatinya berubah. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini tanggung jawab yang tidak mudah. Karena apa? Karena bukan hanya mengumpulkan orang menjadi Kristen. Maka sebenarnya tidak benar kalau ada yang disebut dengan kristenisasi. Kita tidak memiliki tanggung jawab untuk mengkristenkan orang, tapi memberitakan kabar baik. Tentang apa? Tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau seorang mendengar itu dan percaya, maka apa yang dia dapat? Dia mengalami pengampunan dosa. Dosanya diampuni.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus adalah pribadi satu-satunya yang bisa mengampuni dosa kita dan memberi kepastian hidup yang kekal kepada kita. Tuhan bersabda kepada murid-murid bahwa kamu menjadi saksi dari semuanya, itu ayat 48. Kamu adalah saksi. Artinya apa? Kamu bertanggung jawab untuk itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, gereja Tuhan, orang-orang percaya adalah agen tunggal dari Tuhan Yesus. Artinya, kalau orang yang sudah percaya tidak mau menjadi saksi, menjadi agen misi Allah, maka Tuhan tidak punya yang lain. Memang ada kemungkinan malaikat, tapi justru kepercayaan amanat agung itu justru tidak diberikan kepada malaikat, diberikan kepada setiap murid. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap murid harus mengerjakan tugas itu, tugas yang masih tersisa. Bapak, Ibu, sejak amanat agung diberikan, rasul-rasul, orang-orang percaya dalam sejarah mengerjakan tugas yang masih tersisa itu, tapi belum juga selesai. Dan kalau kita hidup di zaman ini sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugas yang masih tersisa itu. Orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan tentang nama Yesus. Kamu adalah saksiku. Terkecuali kalau kita belum sungguh percaya, ya. Kecuali kalau kita belum sungguh menerima Tuhan Yesus, maka kita tidak terikat oleh tugas ini. Tapi semua kita yang sudah diselamatkan, firman Tuhan bilang, kamu yang aku sudah selamatkan, kamu adalah saksiku. Bersaksi bisa melalui cara hidup, tetapi juga melalui kesaksian secara verbal, bercerita, bersaksi tentang siapa itu Yesus. Bapak, Ibu, tugas pemberitaan adalah bukan tanggung jawab orang lain, tapi tanggung jawab kita, orang-orang yang sudah mengalami pertobatan dan pengampunan dosa. Inilah yang menjadi tujuan utama. Kita bersaksi supaya orang percaya, bertobat, dan diampuni dosa. Dan ternyata tugas ini berat. Karena bukan hanya tentang menghadapi hati orang yang keras. Tidak hanya menghadapi hati orang yang tertutup, supaya akhirnya lembut dan terbuka dan percaya kepada Tuhan. Tetapi juga terkait dengan jangkauannya. Jangkauannya adalah segala bangsa. Kalau kita memperhatikan dalam Kisah 1 ayat 18, ada Yerusalem, itu lingkungan yang terdekat. Ada Yudea, ada Samaria, dan sampai segala bangsa. Tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Walaupun tugas ini adalah tugas yang tidak mudah, tapi tugas ini adalah tugas yang ringan. Tuhan Yesus berkata, "Pikulah kuki yang kupasang dan belajarlah daripadaku." Untuk mengerjakan tugas ini, kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya apa? Lemah lembut tidak sama dengan lemah gemulai. Lemah lembut itu artinya kesediaan untuk dibentuk. Dan supaya bisa dibentuk, kita harus rendah hati. Kalau begitu, maka kita dibentuk dan akan dipakai sebagai alat kemuliaan di tangan Tuhan, mengerjakan tugas yang masih tersisa.
Di ayat yang ke-49, ternyata Tuhan Yesus tahu bahwa kita tidak mampu untuk itu. Kita tidak mampu untuk mengerjakan tugas yang masih tersisa, tentu dengan kekuatan kita. Karena itu Tuhan Yesus berkata begini, dan aku mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Apa yang dijanjikan Bapa? Roh Kudus. Kita akan memperingati nanti ada pada hari Minggu nanti. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini. Di sini Tuhan Yesus menggunakan kata harus. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dikatakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kamu harus tinggal di kota ini. Sampai kapan? Bukan untuk seterusnya. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Diperlengkapi dengan kekuasaan atau kuasa dari tempat yang tinggi. Maka di Kisah 1 ayat 8 disebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Roh Kudus sudah dicurahkan. Tapi semua orang yang percaya dan terima Tuhan Yesus, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Dan kalau Roh Kudus sudah ada dalam dirinya dan orang itu bersaksi, menjalankan, mengerjakan tugas yang masih tersisa, maka Alkitab berkata, ia diberi kuasa, dunamis, kemampuan untuk bersaksi. Dunamis itu mengubah keadaan. Kita bisa lihat bagaimana dunamis bekerja dalam diri Petrus sebagai contoh. Dia adalah orang yang takut, bahkan pernah menyangkal Yesus. Di hadapan seorang wanita dan hamba lagi, dia menyangka. Tapi apa yang terjadi setelah Roh Kudus menempati hidupnya? Ada tumbuh keberanian yang luar biasa. Untuk apa? Untuk bersaksi. Di Yerusalem, di hadapan ribuan orang pada hari Pentakosta, dia bangkit dan dia bersaksi. Kalau Bapak Ibu lihat di Kisah Para Rasul pasal 2, mulai dari ayat yang ke-17 dan seterusnya, dia mulai berbicara. Intinya adalah tentang Yesus. Roh Kudus memenuhi mereka untuk berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan Bapak Ibu, ciri khas orang yang di dalam dirinya ada Roh Kudus adalah dari dalam hatinya muncul kerinduan untuk bersaksi tentang Yesus. Tugas bersaksi tentang Yesus hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang dipenuhi Roh Kudus. Dan dalam keseharian hidupnya, hari demi hari, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bergantung pada Roh Kudus, bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Hanya orang seperti itulah yang mampu berdiri dan bersaksi tentang Yesus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Bagaimana secara praktis kita mengerjakan tugas yang masih tersisa itu? Bapak Ibu, masih banyak suku yang belum terjangkau. Dan itu menjadi tanggung jawab kita. Karena itu memang perlu kita ada kemitraan. Memang ada orang yang harus dipanggil untuk pergi ke suku-suku itu. Kalau tidak ada yang pergi, maka untuk seterusnya mereka tidak pernah dengar tentang siapa Yesus. Mesti ada yang pergi. Siapa orang itu? Kita tidak tahu. Mungkin ada di antara kita yang sebenarnya Tuhan sudah panggil. Tapi
masih juga memiliki pertimbangan atau keengganan tertentu. Ada yang dipilih, bukannya Tuhan tidak memanggil, tapi sering yang menjadi masalah adalah manusia tidak memberikan respon. Tapi kita berdoa supaya Tuhan terus bangkitkan untuk orang pergi. Dan sekarang semakin banyak orang yang terus dibangkitkan untuk pergi. Tetapi bahwa tidak hanya ada yang pergi, ada yang harus tinggal. Yang harus tinggal itu, selain dia harus bersaksi kepada lingkungan terdekat. Kalau kita tidak pergi kepada suku-suku, kita bertanggung jawab untuk orang-orang di sekitar kita. Menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga. Sehingga satu demi satu keluarga kita bisa dibawa kepada Tuhan. Kerabat kita, kenalan kita, mereka menjadi tanggung jawab kita. Tapi kalaupun kita tidak pergi, kita juga bisa mensupport setiap teman-teman kita yang ada di lapangan. Doakan mereka supaya Tuhan menjaga, melindungi. Tuhan terus memberikan semangat. Tuhan mengurapi mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Doakan mereka. Tetapi dari semua berkat yang Tuhan berikan, kita juga bisa mendukung supaya mereka berkecukupan di dalam mengerjakan misi Allah yang besar itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, terhadap tugas yang masih tersisa kita bisa berdoa, Tuhan, aku bisa terlibat di bagian yang mana? Apakah aku terlibat maksimal di doa? Aku bisa terlibat dengan tenaga saya? Ataukah saya terlibat dengan memberi persembahan? Atau kita bisa terlibat tiga-tiganya? Kalau memang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa berdoa, kita bisa bersaksi, tapi kita bisa memberi dari apa yang Tuhan berikan. Dan jangan pernah ragu untuk memberi sehingga tugas yang masih tersisa ini bisa dituntaskan. Bagi semua orang yang memberi, seperti jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Artinya, semua orang yang terlibat dalam mengerjakan tugas yang masih tersisa, dia bisa mengimani bahwa Tuhan pun memberkati hidupnya. Tujuannya apa? Supaya dia makin terlibat di dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pasti adalah Tuhan tidak mau kita menjadi penonton. Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Supaya oleh anugerah Tuhan, tugas yang masih tersisa ini dapat diselesaikan. Dan mari kita lihat bersama gambaran visi besar yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Bahwa tugas yang masih tersisa ini pasti akan diselesaikan. Bapak Ibu mau terlibat atau tidak, pasti diselesaikan. Tapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, harusnya kita dapat berkata, Tuhan, aku mau terlibat. Menuntaskan tugas yang masih tersisa. Menyelesaikan tugas yang masih tersisa. Supaya kelak nanti di hadapan anak domba Allah, Wahyu 7 ayat 9 tergenapi. Rasul Yohanes melihat dan mendengar dan memberikan kesaksian. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, dari yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa. Lihat di situ ada bangsa, ada suku, ada kaum, ada bahasa,
berdiri di hadapan takhta, di hadapan Anak Domba. Segala berarti apa? Bahwa bangsa yang saat ini belum terjangkau akan terjangkau. Suku yang belum terjangkau akan terjangkau. Kaum yang belum terjangkau akan terjangkau. Bahasa yang belum terjangkau akan terjangkau. Supaya di hadapan takhta Anak Domba, ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua berdiri di hadapannya. Bapak Ibu, mau ada dalam kumpulan ini? Kalau tidak mau, tidak apa-apa. Ada kumpulan yang lain yang mungkin jumlahnya lebih besar. Tapi bukan hanya kita yang mau ada di situ. Kita juga mau ada orang-orang yang ada dalam kumpulan itu karena doa kita. Ada orang yang ada dalam kumpulan itu karena kesaksian kita. Ada orang yang ada dalam kumpulan itu karena persembahan yang kita beri menopang para hamba Tuhan yang sedang mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada tugas yang sudah selesai dikerjakan. Yesus mati dan bangkit. Untuk itu kita bersyukur karena itu sudah menjadi bagian kita ketika kita percaya dan menerima Yesus. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa ada tugas yang masih tersisa. Dan kita semua harus terlibat di dalamnya. Mari berdoa dan menemukan peran kita dalam mengerjakan tugas yang masih tersisa ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan tanamkan, meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Pertama, kami bersyukur untuk karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dan itu sudah selesai. Karya itu juga sudah menjadi bagian kami. Ketika kami percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka kami memperoleh kepastian keselamatan. Tetapi melalui firman Tuhan ini kami diingatkan bahwa bagi kami semua yang sudah mengalami karya keselamatan, kami punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar keselamatan kepada segala bangsa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa tugas ini tidak mudah untuk kami. Tapi kami bersyukur bahwa ada Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus akan menolong kami, mengurapi kami, memberi semangat, memberi hikmat, memberi kuasa, supaya kami dapat menjadi saksi Tuhan. Sehingga satu demi satu jiwa-jiwa dapat tersungkur, lututnya dilipat, mulutnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih. Tuhan, terima kasih. Engkau yang memungkinkan kami masih hidup sampai saat ini. Kami berdoa supaya kehidupan kami selanjutnya pun dipimpin dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa supaya oleh anugerah Tuhan kami terus dalam keadaan sehat. Kami terus memiliki damai sejahtera dan sukacita. Kami terus bertumbuh dalam mengenal dan mengasihi Tuhan Yesus. Kami terus bertumbuh dalam bersaksi, menjadi alat di tangan Tuhan. Dan oleh anugerah Tuhan, kami juga terus mengalami segenap berkat Tuhan dalam seluruh hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan Engkau berkati semua anggota PADL. Tuhan Engkau menolong tiap pribadi, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan. Setiap anggota rumah tangga Tuhan Engkau berkati. Semua usaha dan pekerjaan, kiranya Engkau mengangkat tangan-Mu, memberkati, membuat berhasil, beruntung untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini kami juga mau berdoa, menyerahkan sepenuhnya untuk semua program PADL, supaya Tuhan hadir memberkati. Setiap program yang ada tidak berlangsung
secara formalitas, tapi sungguh menjadi berkat. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk gereja-gereja di Indonesia, supaya semangat keesaan ekumenis menjadi bagian gereja. Oleh anugerah Tuhan, gereja terus bertumbuh menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa kami. Kami pun mau berdoa saat ini, menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang sementara ada di garis depan pemberitaan Injil, supaya Tuhan berkenan menolong, memberkati, menjaga, melindungi, mencukupkan semua keperluan-keperluan mereka, dan membuka pintu-pintu pemberitaan Injil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau berkati bangsa dan negara kami. Doa kami untuk Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua anggota kabinet, jajaran pemerintahan sampai yang dekat dengan kami. Doa kami, Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi krisis global akibat perang, berilah kemampuan kepada para pemimpin kami untuk bisa menangani setiap masalah bangsa kami. Ekonomi kami dapat terus bertahan, bahkan bertumbuh. Kami berdoa untuk stabilitas keamanan supaya terus terjaga dengan baik. Doa kami Tuhan untuk Bapak Luhut Panjaitan, kiranya Tuhan Engkau berkati. Biarlah hamba-Mu terus dalam keadaan sehat. Kami doakan juga supaya Tuhan Engkau berkati segala yang dikerjakan, diusahakan, dibuat berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Luhut bersama dengan Ibu Devi. Biarlah Ibu Devi pun dalam keadaan sehat. Dan berdoa Tuhan Yesus, Tuhan Engkau memberkati kesehatannya. Kami berdoa juga menyerahkan sepenuhnya untuk semua anak, menantu, dan cucu Tuhan berkati. Berkati juga semua kami, anggota PADL dalam keseluruhan hidup kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Inilah syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh yang kudus kiranya menyertai, menolong dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.